Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas video viral. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kegiatan sholat tarawih yang mana begitu selesai 2 rakaat mereka melakukan push up, teman-teman ya, push up. Ya, jadi setiap selesai sholat tarawih melakukan push up. Padahal kalau kita mengambil contoh saja dari jamaah yang ibadahnya di Mekah atau di Madinah, itu mereka rata-rata menyelingi sholat tarawih itu dengan ibadah yang lain, yaitu ibadah yang memang waktunya itu tidak ditentukan kapan saja boleh dilakukan. Misalnya kalau penduduk Mekah itu setelah sholat tarawih biasanya ada yang melakukan tawaf gitu. Atau di Madinah misalnya menyelinginya dengan zikir atau membaca Al-Qur'an. Kan tawaf, zikir, membaca Al-Qur'an itu semua adalah ibadah yang tidak ditentukan waktunya, boleh kapan saja, mau pagi, siang, malam silahkan. Nah, sehingga diselingi dengan ibadah yang dipersilahkan mau, melakukannya kapan saja gitu ya. Nah, tetapi ini yang dilakukan ini adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena mereka sudah kadung terjebak oleh definisi bid'ah ngawur mereka sendiri gitu ya. Di mana mereka memberikan definisi bid'ah yang tidak sesuai dengan definisi yang diberikan oleh ulama-ulama salaf. Sehingga mereka kadang-kadang menuduh sesuatu yang ada dasarnya sebagai bid'ah. Nah, dampaknya apa? Mereka tidak akan berani melakukan sesuatu itu. Jadi kalau mereka misalnya melakukan sesuatu yang nilainya ibadah atau sesuatu yang gambarannya, surahnya adalah ibadah, maka mereka takut akan dicap sebagai pelaku bid'ah nanti. Karena mereka selalu memerangi bid'ah. Nah, maka caranya adalah mereka selingi dengan sesuatu yang mereka anggap bukan ibadah tetapi ini adalah perkara dunia. Karena bagi mereka kan kalau melakukan sesuatu, yang baru dalam urusan, dunia ya, bid'ah duniawiyah seperti pembagian mereka itu ndak apa-apa gitu. Karena yang dilarang itu adalah bid'atun diniyah ya, perkara bid'ah di dalam agama gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ya menyelang-nyelang sholat tarawih dengan urusan dunia itu disetujui sama Nabi SAW. Itu bisa disetujui oleh para sahabat atau oleh ulama salaf. Bagaimana jika mereka itu melihat ya Nabi, sahabat melihat orang-orang yang di masjid begitu selesai sholat tarawih langsung push up. Apa enggak sekalian senam ya, senam, push up, nggak sekalian itu sit up, nggak sekalian pull up, dagang jual cilok gitu ya, di tengah-tengah ini bawa cilok, ayo jamaah cilok, cilok gitu ya, kan itu urusan dunia semua gitu. Ini nggak pantas teman-teman ya, nggak pantas di tengah-tengah ibadah disisipi dengan urusan dunia, itu termasuk bid'ah. Walaupun push up-nya itu adalah urusan duniawiyah, tetapi kamu melakukannya di tengah-tengah ibadah yang mana Nabi SAW tidak pernah menyisipinya dengan urusan dunia di tengah-tengah ibadah itu menjadi bid'ah, ya, menjadi sesuatu yang tidak pantas. Push up-nya mungkin bukan bid'ah karena kamu menganggapnya sebagai sesuatu yang urusan dunia, tetapi menambahkannya di tengah-tengah ibadah itu adalah bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Ya, kreasi mereka ini menjadi aneh-aneh teman-teman ya. Jadi orang bersolawat kepada Nabi, solawat itu bisa kapan aja, ya. Pagi, siang, sore, malam, itu bisa kapan saja membaca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanallah, tenang hati mendengar. Itu solawat Nabi, mereka bilang bid'ah, nggak ada Nabi di selang-selang sholat tarawih membaca solawat, nggak ada, sahabat nggak ada, Nabi nggak ada. Ya, tapi suka-suka mereka lah. Apalagi pasti nanti ini dipertanyakan ya, ini kayaknya yang push up di tengah sholat tarawih ini bukan manhaj salaf. Ya akhirnya dibuang juga nih ustadz, siapa itu, Ustadz Zaidul Akbar, bukan salafi gara-gara push up di tengah-tengah sholat tarawih. Ya beginilah ya kelompok yang selalu merasa diri mereka itu suci, selalu merasa paling sesuai Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Padahal kesalahan mereka dalam memahami Al-Quran, Sunnah ini sudah seabrak-abrak, sudah banyak mulai dari hal-hal yang sifatnya usuliyah dalam ilmu tauhid sampai kepada hal-hal yang sifatnya furu'iyah dalam hukum fikih. Mereka banyak sekali kekocakan, kesalahan, tetapi ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah lah ya.
Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, gitu. Dan ulama-ulama kita di Aswaja jarang sekali ada yang secara terperinci untuk memberikan komentar terhadap kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan ini ya, kekocakan-kekocakan yang mereka lakukan ini. Ya mungkin cukuplah ini menjadi pekerjaan YouTuber-YouTuber Aswaja ya untuk melakukan hal ini. Nah, teman-teman coba silahkan direnungkan ya, menyisipi sesuatu perkara dunia di tengah-tengah ibadah itu loh, apakah pantas seperti itu? Mudah-mudahan ini bisa direnungkan oleh teman-teman Salafi Wahabi ya. Jangan bikin kreasi-kreasi duniawiyah di tengah-tengah ibadah itu jangan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.